tetap pada syat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau Tuhan. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, oh Yesusku, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau berkuasa atas semesta alam. Haleluya, terpuji namamu, segala hormat bagi Yesusku. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Haleluya, kuasa-Mu ajaib, menyertai setiap kami, memberkati setiap kami. Haleluya, 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 Yesus. Terpuji namamu Tuhan, segala hormat bagi Yesus, Allah yang berkuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh bukanmu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam pengajarannya itu kepada orang banyak pada waktu itu, dan dia menggunakan ilustrasi roti hidup. Kita tahu bahwa yang namanya roti, ya roti. Apa yang dimaksud dengan roti hidup ini? Roti itu adalah benda, dan ini bukan benda hidup tentunya, karena ini adalah makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi kalau dikatakan roti hidup, ini pasti sesuatu yang tidak dengan serta-merta bisa kita pahami dengan begitu saja. Pasti ada suatu makna tertentu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Nah, kalau kita cek di dalam bahasa aslinya, pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan demikian, ego ibi. Ego itu I, saya. Imi, I am. Ego imi. I am. Jadi artinya aku, akulah. Jadi ini merupakan penekanan, ini sesuatu yang bersungguh-sungguh. Jadi Yesus bukan sedang main-main, bercanda dan sebagainya. Tapi kata ego ini adalah bisa dikatakan pengulangan dalam bentuk penekanan. Sebetulnya Yesus bisa mengatakan ego saja sudah cukup. Tetapi dengan kata imi atau imi saja sudah cukup. Tetapi dengan kata ego imi berarti ada penekanan, sesuatu yang sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang hanya ya senda gurau atau sesuatu yang bersifat ilustratif saja, bukan. Tapi sungguh-sungguh, ego imi, o artos tis zois. Kata Yunani roti itu adalah artos. O artos tis zois, the bread of the life, roti kehidupan. Nah, seperti sudah kita bicarakan tadi, roti itu tentunya bukan sesuatu yang hidup. Nah, untuk itu mari kita akan telusuri apa sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus ini. Dan pertama-tama kita harus melihat dulu konteksnya ini apa. Nah, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya,
khususnya mulai ayat yang awal dari pasal 6 ini diceritakan di sana bahwa pada saat itu Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan diperkirakan itu ribuan banyaknya. Karena terhitung laki-laki saja itu 5.000. Nah, kemudian ketika hari sudah senja, dan memang itu waktunya makan, kalau di dalam bahasa Ibrani itu eref, ya, evening. Nah, mereka kenal dengan makan malam, aruhat eref, ya, itu adalah makan malam, atau dalam bahasa Inggris dikenal dinner, ya. Tapi itu di tengah-tengah lapangan, ya, tidak ada makanan sama sekali. Nah, singkatnya kemudian kita baca di dalam pasal 6 awal ini, Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi berkelimpahan untuk bisa dikonsumsi oleh ribuan orang banyaknya. Sesuatu yang sebetulnya mustahil. Bagaimana mungkin rotinya cuma 5, tentunya ya ini dimakan orang 5, mestinya. Ikannya cuma 2. Jadi itu ada karbohidrat dan proteinnya. Ya. Jadi makan bukan cuma roti saja, tapi juga harus ada proteinnya. Ya. Lengkap, ada ikan dan roti. Tapi ini tidak akan mencukupi untuk sekian banyak orang. Tapi dengan mujizat kuasanya, Yesus membuat semua orang itu bisa mendapat bagiannya dan makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa. Dicatat di sana 12 bakul sisanya. Nah, melihat sesuatu yang fenomenal seperti ini, maka orang banyak itu semakin kagum. Tentunya ada sebagian yang berpikir, wah, kalau yang beginian aja si Rabi Yesus ini bisa melakukan, tentunya untuk hal-hal yang lain dia juga bisa. Dan tentunya kita semua tidak perlu lagi susah-susah. Kita tidak perlu bersusah payah untuk cari makan. Makanya ayo kita jadikan si Yesus ini jadi pemimpin kita atau raja. Supaya kita tidak perlu susah-susah lagi cari makan. Tiap hari dia akan menyediakan makanan bagi kita. Ya. Nah, itu konteks kisahnya yang dicatat di dalam pasal 6 ini. Tapi selanjutnya kemudian, di dalam khususnya kalau kita lompat saja, ya, di dalam ayat yang ke-30 dan seterusnya, ya, Tuhan Yesus mengerti bahwa maksud dari mereka itu adalah, ya, mereka ini mau cari enaknya saja. Nah, kita bisa baca bagaimana Tuhan Yesus menasihati mereka, tapi coba kita lihat ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah, dalam ayat 31, Yesus membawa mereka ke perjanjian lama, kisah di mana orang Israel di bawah kepemimpinan Musa, waktu itu sedang di padang gurun dan tidak punya supply makanan. Tapi dipelihara oleh Allah. Ya. Nah, dikatakan begini, di dalam ayat 31 itu, mereka mengatakan begini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, jadi jelas di sini bahwa mereka ini sebetulnya mencari Yesus karena cuma ingin dapat makanan, ingin dapat roti. Dan mereka digambarkan seperti memahami seperti apa yang dilakukan oleh Musa, terjadi pada Musa dan orang Israel di padang gurun ketika Tuhan memberikan roti dari surga, ya, atau yang disebut mana. Nah, saudara sekalian, memang mengenai roti hidup ini kita harus melihat kembali kepada latar belakang yang ada dalam Perjanjian Lama untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai apa sebetulnya dimaksudkan Yesus dengan roti hidup ini. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu kisahnya di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, ya, mulai kita tidak akan baca semuanya, tapi saya akan lompat-lompat saja. Dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, sampai sini dulu. Jadi di sini kita melihat di padang gurun itu tentunya tidak ada supply makanan apa-apa, tetapi Tuhan memelihara orang Israel dengan roti yang turun dari surga. Seperti tadi yang disebut dalam Yohanes pasal 6, dalam pembicaraan antara Yesus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, di sini dalam Keluaran ini diceritakan bahwa mereka setiap pagi itu akan mendapatkan jatah makanan, roti yang turun dari surga. Mungkin bisa kita lihat langsung di dalam ayat yang ke-14. Ya. Dikatakan ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika hari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah.
dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, sampai di sini saja ya pembacaan kita. Inilah yang kemudian disebut sebagai mana. Ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi diceritakan setiap hari pada waktu itu, setiap pagi, itu Tuhan menyuplai mereka dengan yang disebut mana tadi, roti mana. Dan itu sebelumnya berbarengan datangnya dengan embun. Setelah embunnya lenyap, maka tampaklah roti-roti itu yang disebut mana ini. Dan mereka mengambilnya untuk jatah hari itu. Ada yang mungkin agak serakah, tapi juga tidak berlebihan. Ada mungkin yang mengambil cuma sedikit, tapi juga tidak kekurangan. Artinya cukup untuk mereka. Dan itu hanya 6 hari lamanya. Sebab pada hari yang ketujuh adalah Sabat, roti itu tidak ada, tidak turun lagi. Dan mereka pada hari yang ke-6 harus mengambil double untuk besoknya, karena besok tidak ada. Jadi itu sudah diberikan guideline-nya oleh Tuhan kepada Musa, supaya orang Israel mengambil selama 6 hari, tiap pagi roti itu, dan pada hari ke-6 mereka mengambil double, supaya bisa digunakan ketika pada hari ke-7, hari Sabat, tidak terjadi roti mana itu. Tapi mereka tetap bisa makan, dan tidak busuk, sekalipun baru dimakan besoknya, tidak berulat. Tapi selama 6 hari ini, kalau mereka menyimpannya untuk besok, akan menjadi busuk. Nah, jelas ini adalah sesuatu yang supranatural. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang menyuplai secara supranatural. Jadi ketika kita berbicara mengenai apa yang diucapkan oleh Yesus, akulah roti hidup, maka mau tidak mau kita harus memahaminya bahwa ucapan Yesus ini bukan sekedar ucapan secara fisik biasa-biasa seperti roti sehari-hari. Tapi Yesus memaksudkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar roti biasa. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami secara rohani atau secara supranatural. Nah, orang Yahudi pada saat itu mereka memahaminya secara jasmani, secara pikiran jasmani. Nah, tidak match di sini. Ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita harus mengerti bahwa di dalam Yesus, ketika kita membaca firman Allah, maka iman kita itu bukan sesuatu yang sekedar natural saja, tetapi iman yang supranatural. Iman yang supranatural itu berbeda dengan yang natural. Ya, saya percayalah, percaya kalau ini enak, percaya kalau itu bagus, dan seterusnya. Tetapi iman supranatural itu berbicara lain. Dan iman inilah kunci untuk mendapat kemenangan. Iman percaya di dalam Yesus seperti inilah yang akan bisa membuat kita melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Bahkan sebelum kita melihat, kita percaya. Inilah iman yang supranatural. Nah, jadi saudara sekalian, ketika kita memahami, mempelajari apa yang Yesus katakan mengenai roti hidup ini, maka tidak bisa tidak, walaupun kenyataannya nanti itu adalah sesuatu yang natural, seperti orang Israel, mereka secara natural makan itu, dan bisa dirasakan, lembut, enak, seperti madu rasanya, ya, manis-manis, dan sebagainya, tapi tentunya itu sangat bergizi, ya, karena Tuhan yang memberikannya. Tetapi di balik itu, ini adalah supranatural. Sebab itu datangnya bukan dari pabrik roti yang dibuat secara natural, tetapi dari sorga, Allah yang memberikan. Nah, hari ini saudara sekalian, kita bersyukur mempunyai Allah yang ajaib. Kalau orang Israel saja di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. Kita juga, anak-anaknya, dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mungkin waktunya tidak banyak, saya akhiri di bagian pertama ini, supaya kita bisa memahami dulu, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus, adalah Allah yang supranatural, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang menyuplai segala-galanya, dan Allah yang tidak membiarkan kita kekurangan. Seperti orang Israel di padang gurun, mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa masak, tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin masak bisa, tapi bahannya dari mana? Karena di padang gurun, lagi pula mereka ini sedang dalam perjalanan. Tapi Tuhan menyuplai mereka. Mereka tidak kelaparan, tidak kekurangan. Demikian juga saudara sekalian, hari ini kita belajar bahwa kalau Yesus mengatakan akulah roti hidup, itu berarti menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan kelaparan, tapi akan disuplai oleh Tuhan, seperti yang terjadi pada kehidupan orang Israel di padang gurun. Mungkin saat ini saudara mengatakan, oh saya punya banyak cadangan kok, saya punya beras, punya tepung, punya ini dan sebagainya, saya bisa masak untuk makan, saya tidak khawatir, duit juga cukup. Puji Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mungkin hari ini tidak punya supply apa-apa, Tuhan adalah Allah yang ajaib. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan akan melimpahi kita dan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Itulah Yesus kita, roti hidup yang akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah sang roti hidup. Sepanjang hari ini kami tidak akan kekurangan. Kami diberkati berkelimpahan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kuasa darah Yesus akan melindungi kami semua. Dan di dalam nama Yesus, tidak ada pengganggu, penyakit, virus, bakteri, apapun yang bisa menyentuh kami. Di dalam nama Yesus, virus corona apapun dihancurkan saat ini. Dan kami semuanya sehat. Tidak bisa disentuh baik virus corona atau apapun itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.